memahami ya konsep media dan kedudukannya dalam pembelajaran. Nah, kita awali dari pengertian media itu sendiri ya, bahwa sudah pertemuan kesekian di sini bahwa medius ya, artinya media itu dari medius artinya tengah ya, perantara atau pengantar, atau pendapat lainnya media itu adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Nah, di sini bahwa media pembelajaran itu ya sebagai penerapan ilmiah, bagaimana proses belajar itu praktis ya, misalnya bahwa media pembelajaran itu meliputi alat yang secara fisik dipakai ya untuk menyampaikan isi materi, misalnya kayak buku. Kalau dulu ada tape recorder ya, ada kaset, ada video, ada kamera, ada video recorder, ada film, ada slide, ada foto, ada gambar, televisi, komputer gitu ya. Nah, kalau secara istilahnya intinya media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dipakai untuk menyalurkan pesan dan bisa merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa belajar sehingga mendorong terjadinya proses belajar. Jadi, media pembelajaran adalah semua sumber yang dapat digunakan dalam menyampaikan pesan, merangsang pikiran, minat, perhatian, perasaan murid ya, sehingga pendidik itu bisa mendorong, memotivasi siswa bisa belajar sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Nah, jadi sejarah perkembangan media ya, dulu dari zaman batu, zaman sebelum teknologi sampai zaman teknologi modern. Nah, nanti akan kita lihat ya, Ibu sudah banyak praktik baik misalnya bagaimana di zaman modern ini media bisa berkembang ya, lebih interaktif, ada kuisis, ada word wall, ada banyak yang lain-lainnya gitu ya. Nah, kita lihat pada sekitar 60 sebelum Masehi di zaman Romawi dikenal dengan Acta Senatus atau Akta Diurna Populi Romawi, yaitu suatu media untuk menyampaikan umum, bahwa Akta Diurna itu ya setiap hari yang isinya memuat tentang pengumuman mengenai kegiatan di Kaisar Roma, atau misalnya kayak berita-berita mengenai kekaisaran. Kemudian ditempel ya, dipasang di pusat kota yang disebut Forum Romanum. Jadi semakin lama media itu banyak diperbaiki. Nah, sehingga para pakar menyebut masa sebelum Akta Diurna itu adalah sebagai masa pra-jurnalis ya, dan masa setelah Akta Diurna itu sebagai masa jurnalis. Jadi yang sebelumnya itu pra-jurnalis, sekarang setelah Akta Diurna menjadi masa jurnalis. Nah, jadi pada zaman dulu, nah kayak arca itu merupakan cikal bakal media pembelajaran. Misalnya kan ini arca itu simbol ya, misalnya simbol tentang sebuah kerajaan, sebuah situs misalkan ya. Nah, ada misalnya ingin menggambarkan orang dengan media batu gitu ya, dibentuk menjadi arca misalnya. Nah, kemudian di akhir 50-an muncul teori komunikasi yang mempengaruhi penggunaan alat bantu visual, sehingga lahirlah media audiovisual atau IFA ya, audio visual aids. Nah, sehingga selain sebagai alat bantu, berfungsi juga sebagai penyalur pesan, misalnya tentang rahasia lisan ya, menyimak kemudian keluarnya pembicaraannya apa. Kalau bahasa tulis, membaca kemudian dituliskan menjadi apa misalnya. Nah, kemudian kedudukan media dalam konteks komunikasi pendidikan, bahwa misalnya ini kegiatan pembelajaran hakikatnya kan proses komunikasi. Jadi dalam proses komunikasi pendidikan biasanya guru berperan sebagai komunikator yang bertugas menyampaikan pesan misalnya kepada siswa, dan siswa berperan sebagai penerima pesan. Nah, supaya pesan yang disampaikan bisa diterima, maka diperlukan wahana penyalur pesan, itu media. Nah, ini kayak ini ya, mereka pada menyusun media misalnya. Nah, jadi guru sebagai komunikator, kemudian menyampaikan pesan atau menyampaikan bahan ajar melalui media, dan siswa sebagai penerima pesan ya, menerima dari pesan yang disampaikan oleh guru melalui media. Nah, ini gambarannya seperti itu. Nah, komunikasi yang baik ketika komunikasi itu terlaksana secara efektif. Misalnya kayak komunikasi itu dikapatkan efektif ketika komunikasi yang terjadi itu menimbulkan arus informasi dua arah. Jadi adanya feedback ya dari pihak penerima pesan, tidak hanya duduk diam mendengar gitu, nah seperti itu.
Nah, jadi berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama punya pengertian yang sama tentang suatu pesan, atau sering disebut dengan communication is in tune ya. Nah, ini misalnya. Nah, jadi yang terpenting ada komunikator, misalnya guru sebagai pengirim pesan ya, faktor yang komunikasi itu bisa berhasil. Kemudian tentu saja ada pesan yang disampaikannya. Nah, kemudian tentu saja ada komunikan ya, murid sebagai penerima pesan. Kemudian ada konteksnya dan ada sistem penyampaian. Nah, syaratnya menciptakan komunikasi yang bahasanya mudah ditangkap, dimengerti gitu ya, bisa menggugah misalnya perhatian atau minat bagi pihak komunikan. Di pesan bisa menumbuhkan suatu penghargaan bagi pihak komunikan dalam proses pembelajaran, ditandai dengan menimbulkan umpan balik yang positif. Nah, sekarang kedudukan media dalam sistem pembelajaran ya. Sistem itu adalah terdiri dari beberapa komponen, satu sama lain saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Nah, komponen-komponen dalam pembelajaran itu kan ada tujuan, ada materi, ada media, ada metode, ada evaluasi. Nah, jadi yang namanya belajar itu pasti tujuannya apa, materinya apa, medianya apa, metode yang dipakainya apa, evaluasinya apa. Jadi media itu berfungsi sebagai sarana yang memungkinkan siswa itu belajar dari mana saja, kapan saja, memanfaatkan hasil teknologi. Nah, ini bukti bahwa media bisa digunakan di mana saja, kapan saja. Misalnya ada anak, walaupun nggak ada guru misalnya, karena ada medianya ya, ada media komputer, kemudian di sini ya, mereka bisa belajar, misalnya ada sumber-sumber di dalamnya, baik dari internet misalnya atau dari sumber lainnya. Nah, di sini ada pola-pola pembelajaran, ada empat pola pembelajaran ya. Kalau yang tradisional, tujuan, isi, guru, siswa. Kalau yang tradisional 2 ya, ada tujuan, ada isi, metode, ada guru dengan media, ada siswa. Nah, jadi di sini masih teacher center, masih berpusat pada guru gitu ya. Walaupun sudah ada media tetapi masih tradisional. Nah, kalau sudah modern misalnya seperti ini ya, ada tujuan, ada isi ya, ada guru, ada siswa, ada media misalnya, lebih interaktif lagi, ada tujuan, isi, metode, media, siswa gitu ya. Nah, di sini ada contoh-contoh media yang sudah dikembangkan ya. Nah, nanti itu kalian akan membuat media itu baik yang media sifatnya online maupun yang offline ya. Nah, di sini ada kanvas rancangan alat peraga interaktif. Ini cara-cara membuat media itu harus bikin kanvasnya dulu. Jadi bikin kanvasnya, misalnya di sini peserta yang ditujunya siapa, misalnya ya. Sebentar saya slide misalkan. Nah, ini kemarin angkatan itu ya, pada bikin media daring atau luring, tetap harus bikin kanvas rancangannya. Nah, di sini kanvas rancangan itu yang pertama ada peserta yang ditujunya, misalnya murid kelas berapa, misalnya jenjang pendidikannya, mata pelajaran apa, kemudian rata-rata usianya seperti apa. Nah, kemudian sehingga dibuat target pembelajarannya, misalnya keterampilan apa yang ingin ditujunya, apakah kognitifnya, afektifnya, psikomotoriknya misalnya. Kemudian yang ketiga, nah, rancangan aktivitasnya, bagaimana alat peraga ini bisa membantu murid memahami pesan, seperti apa aktivitasnya, bagaimana bentuk interaksinya. Kemudian ada petunjuk penggunaannya, misalnya ini kan bikin ular tangga literasi. Nah, ular tangga literasi itu di sini ada tali tangganya, kemudian petunjuk-petunjuknya seperti apa misalnya. Kemudian ada model alat peraga, misalnya apakah alat peraganya itu merupakan alat peraga yang sudah siap pakai. Jika harus membuat sendiri, apakah bahan dan perlengkapannya. Nah, ini waktu itu ya kakak kelas kalian membuat misalnya dari mulai contoh misalnya peserta yang dituju ternyata murid itu ya di TK misalnya rata-rata usianya 3-4 tahun. Alat peraga ini dipakai untuk mengenalkan warna misalnya. Kemudian target pembelajarannya misalnya siswa diberikan kesempatan ya untuk di sini ya misalnya berinteraksi dengan alat peraga. Diharapkan murid bisa memahami konsep warna dan melatih kemampuan obsesi warna. Kemudian sehingga ini ada macam-macam ya, ada bola putih, bola hijau misalnya.
Kemudian rancangannya, murid mengasosiasikan warna bola dengan warna kotak pada kardus. Misalnya kalau bolanya putih berarti di kotaknya masuk ke warna apa, misalnya kalau bolanya hijau misalnya. Jadi ada rancangan aktivitas, kemudian petunjuk penggunaannya ya. Misalnya murid mengambil bola, murid mencari kotak dengan warna yang sama, murid memasukkan bola yang warnanya sama dengan warna kotak misalnya. Kemudian ini model alat peraganya. Alat peraga ini dibuat sendiri menggunakan kardus bekas, kertas warna dan bola yang dibeli di pasar. Nah, jadi nanti kalian juga akan ada tugas ini ya, selain menuliskan misalnya jurnalnya atau makalahnya. Nah, kemudian yang terpenting adalah kanvas pembuat alat peraganya gitu ya nanti. Kemudian kalau UASnya nanti yang sifatnya digital, kalau sekarang kita yang sifatnya manual gitu ya, yang UTS-nya. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini di kanvas interaktif ini contohnya misalnya Ibu pernah ya bikin ular tangga literasi misalnya. Pesertanya untuk SMP 789 misalnya. Kemudian visual ular tangganya seperti ini ya. Kemudian targetnya asosiasi simbol gambar dengan gerakan, mempraktekkan gerakan haji, mengenal konsep haji misalnya. Kemudian bentuk interaksinya ya, murid melempar dadu, kemudian diberi pertanyaan adik Simba, menjawab, kemudian petunjuknya ini ya banyak, misalnya langkah pertama apa, kedua apa, bahan dan cara membuatnya. Nah ini ya contoh-contoh. Nah ini misalnya ada juga yang bikin untuk IPA ya, sistem ekspresi pada manusia misalnya. Nah jadi diantaranya 7 model media belajar interaktif, misalnya papan atau buku interaktif. Nah nanti kalian bisa diadopsi ya, mau pilih yang mana misalnya. Nah ini misalnya ada dengan lagu, misalnya ada dengan video, ada dengan permainan. Nah ada dengan berbasis teknologi, ada kuisis, ada word wall dan lain sebagainya. Nah kemudian kalian juga nanti bisa menginspirasi. Nah ini misalnya Ibu dulu, nah ini sewaktu Ibu masih jadi guru ya, Ibu banyak membuat media gitu ya ketika mengajar itu. Nah diantaranya ini yang sifatnya digital, misalnya yang sifatnya digital. Misalnya waktu itu ya kemampuan murid Ibu literasinya rendah, sehingga dari sekian 30 siswa gitu ya, 55 siswa yang praktek digitalnya baik gitu, dan 45% yang belum memiliki kemampuan digital dengan baik. Sehingga media digital yang kita pakai ya diantaranya di sini nih, yaitu yang pertama Canva. Nah kalian juga nanti yang siapa yang memilih Canva yang digitalnya, itu Canva yang paling difavoritkan ya. Nah ini juga Ibu praktek bersama murid-murid ya, bikin dari Canva misalnya. Kemudian ada literasinya ya, bikin literasi digitalnya. Kemudian ada ini nih, ada Kahoot, ada kuisis. Nanti juga kalian akan praktek ya di semester berikutnya. Kita akan praktek yang sifatnya digital. Misalnya di sini ada contoh Kahoot, kuisis misalkan ya. Ini yang Canva tadi ya, yang bikinan anak. Misalnya kronologi hidup Rasul dibuat dalam Canva yang begitu menarik ya, siswa bagus misalnya. Nah ini kemudian tentang hal-hal apa saja ya. Kemudian bikin komik. Nah kita juga nanti ya mungkin Ibu juga akan mempraktikkan bagaimana membuat komik misalnya dari aplikasi Komika misalnya. Nah ini misalnya kayak membuat komik, anak-anak membuat dialog gitu ya. Kemudian ada draft komiknya, kemudian pakai aplikasi Komika, mereka sangat senang. Ini buatan anak-anak ya ketika Ibu waktu itu menjadi guru. Nah karya siswa mereka misalnya tentang sebuah topik ya, tentang ini PAI waktu itu. Nah mereka saling berfoto, kemudian dari komik itu ada pertanyaan, ada jawaban ya. Kemudian media WhatsApp juga ini bagian dari media ya. Bagaimana misalnya anak membuat memilih satu tempat ekowisata Garut ya, menuliskan kelebihan dari hal itu. Kemudian mereka pernah berkunjung, gunakan judul yang menarik, nama siswanya, deskripsi tentang ekowisatanya ya, tagarnya.
Nah ini misalnya contohnya, nah ini menulis di WhatsApp juga bagian dari media ya. Silakan anak-anak pilih salah satu ekowisata. Nah mereka pada bikinnya kemudian mendeskripsikan. Kemudian untuk kuisis ya, misalnya nanti kalian yang sudah terbiasa, ada yang belum, kita bikin sama-sama. Nah ini pembuatan kuisis ya untuk prakteknya. Kemudian melalui YouTube gitu ya. Nah ini ibu juga bersama murid-murid ada media Quran ya melalui YouTube, kemudian ada podcast juga, kemudian ada word wall ya. Nanti kalian juga akan media digital word wall ya, kakak kelas kalian juga itu 10 menit bisa bikin bisa bikin semacam ini. Misalnya ini contohnya nanu kita gambar kita ya Allah. Ya pokoknya lah banyak ya dari Woodwall itu aplikasi-aplikasinya atau picture-picturenya. Kemudian ada Google Earth nih, media Google Earth itu adalah media yang kita bisa keliling dunia gitu ya dengan Google Earth. Misalnya anak-anak coba klik negara Palestina langsung gitu ya, dari komputer itu bisa coba deskripsikan oleh kalian dari sana. Misalnya coba klik Mekah misalnya dan lain sebagainya. Nah itu diantara media-media ya yang sudah pernah ibu itu buat ya, baik yang sifatnya manual atau sifatnya digital. Nah kalian harus sama-sama bisa gitu ya membuatnya. Nah kemudian apalagi ya yang masih sebetulnya banyak ya, cuman karena kita juga keterbatasan waktu. Misalnya ini ya, ada dari kakak kelas kalian nih, ada membuat penggunaan media story in house. Jadi kalian harus bisa memilih digitalnya satu, yang manualnya satu. Ini misalnya story in house itu yang materi digital misalnya, materi manual, media manual misalnya. Nah ini media story in house. Story itu artinya cerita, in house itu di dalam rumah. Nah ini ada kakak kelas kalian yang bikin media story in house, media yang memadukan miniatur rumah dan alat peraga boneka jari ya sebagai suatu penunjangnya. Nah ini profil media story in house, ada miniatur rumahnya ya, ada alat peraga boneka jarinya, jadi mereka mainkan di kelas gitu ya dengan seru gitu ya. Nah ini isinya. Nah sehingga pembuatan bahannya apa saja untuk membuat media story in house ya, dari mulai kain flanelnya, lem, dakron, dus, benang gitu ya, double tip. Kalau ini sifatnya kelompok mungkin ya kalau ini ya. Lanjutannya alat yang dibutuhkan itu ada gunting, jarum jahit, pisau. Langkah-langkahnya untuk pembuatan miniatur rumah ya, ada kardus sebagai pondasi, kemudian satu kardus dijadikan sebagai atap, ditempelkan gitu ya, ada aksesoris. Nah kemudian di atas rumah ada materi pokok ya tentang keberkahan dan rasa sayang kepada orang tua. Pembuatan alat peraga boneka jari ini ya, terlebih dahulu ada mempola karakter yang akan menjadi contoh, misalnya ayah, ibu, bapak guru, anak laki-laki, anak perempuan. Menggunting pola yang sudah disesuaikan, kemudian menjahit setiap ujung dari pola karakter tersebut. Nah misalnya memberikan pernak-pernik berupa motif baju, hidung, mata, dan pros pakaian. Nah ini penggunaannya seperti ini ya. Jadi mengkolaborasikan media ini dengan model pembelajaran yang dianggap menunjang ya, misalnya kayak TV project, mensosialisasikan materi ya, misalnya model information sheet yang melatih keaktifan siswa untuk sesuai kurikulum di ini ya, kurikulum merdeka. Ini ada kelebihan-kelebihannya dan sebagainya dan lain sebagainya. Nah mungkin itu ya, Ibu sudah menjelaskan mulai dari kedudukan media itu begitu penting dalam keberhasilan pembelajaran, bahwa komponen pembelajaran itu diantaranya ada media ya supaya lebih berhasil dalam pembelajaran. Kemudian ada contoh-contohnya tadi ya, baik yang sifatnya digital atau yang sifatnya manual, dan harus bikin kanvas dulu kalau yang sifatnya manual ya. Jadi ada kanvasnya dulu, dari mulai tujuannya apa, kemudian karakteristiknya dan sebagainya. Nah untuk itu karena sudah selesai ya Ibu presentasinya, silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahkan. Nah silahkan, ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, dipersilahkan. Ada? Belum ada kayaknya Ibu. Udah paham? Insya Allah paham Ibu. Insya Allah ya. Ya baiklah.
Nah ini ya. Jadi semuanya yang hadir berapa orang ini? 20 orang, Ibu. 20. Ada yang satu HP itu 2 orang. Oh iya, ada yang sakit ya. Baiklah, terakhir karena tidak ada yang bertanya, Ibu akan closing saja. Jadi intinya kalian sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, ya agen pembaharu, harus bersemangat gitu ya, dengan sepenuh hati membuat media gitu ya, bukan hanya sekedar teori tetapi kalian ada aksi nyata. Sudah di searching dari mulai sekarang nih, saya akan memberikan media terbaik misalnya ya di semester ini, bikin media yang sebaik-baiknya, mulai searching baik yang manualnya ya, yang manualnya misalkan tadi kayak bikin, Ibu udah bikin apa, store in house misalnya, ada pohon kehidupan, ada bikin media mystery box misalnya, tadi ada ular tangga dan lain sebagainya, itu yang sifatnya manual. Kemudian difikirkan juga yang sifatnya digital, misalnya yang sifatnya digital misalnya ada kuisis, ada Kahoot dan sebagainya. Nah kalian sebagai mahasiswa di era industri 4.0 atau 5.0 ini harus lebih cerdas lagi ya, bagaimana mendesain media yang efektif dan efisien untuk calon murid kalian ya. Sebagai calon guru nanti harus punya kreativitas, punya pengalaman. Ini nanti akan sangat bermanfaat ya ketika kalian misalnya ada proses wawancara. Pernah nggak sih membuat media terbaik selama kalian menjadi seorang mahasiswi misalnya ya. Nah makanya difikirkan dari mulai sekarang, sudah mulai searching media apa yang akan dibuat ya. Tentu saja baik yang sifatnya manual atau digital, semuanya harus dikuasai. Hanya itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kalian lebih bersemangat dan kalian punya cita-cita ya untuk menjadi seorang guru yang dirindukan, guru yang betul-betul memberikan insight untuk murid-muridnya, diantaranya dalam mata kuliah media ini, bagaimana seorang guru dituntut kreativitasnya dalam bagaimana membuat media yang bisa memberikan semangat untuk murid-muridnya. Hanya itu saja yang bisa disampaikan. Ibu tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba wajahnya dibuka lagi nih. Ibu mau screenshot di akhir nih, absen terakhir. Neng siapa dari sini? Neng Aurin, Neng Marini, Neng Dewi, Neng Syifa, Aziza, Rahmi, Rumi, Wulan, Saras, Karmelia, Asri, Wida, Priska, Pairus, Irhamni, Kaila, Fuzi. Itu teh aya pamegetan itu teh? Gak ada, Ibu. Enggak ada, Ibu. Bidadari wungkul. Coba 1, 2. 1, 2. Nah tuh internet. Nah itu iya sok. 1, 2, 3. Sip. Sudah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ibu. Wabarakatuh.